Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math ya. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray, say basmalah together. Dan jangan lupa kalian membaca doa dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Oke, open your book page 109, halaman 109. Look at chapter 8, lihat bab 8, Properties of Mathematical Operation. Sifat dari operasi hitung dalam matematika. Dalam pelajaran matematika ini kita mempelajari sifat-sifatnya ya dalam operasi hitungnya. Lesson 1, the commutative property. Pembelajaran 1 yaitu yang pertama sifat komutatif. Apa sih sifat komutatif? Kalian perhatikan ya. Number 1, Peter has 5 chocolate cupcakes and 2 butter cupcakes. Peter memiliki 5 kue rasa coklat dan 2 kue rasa mentega. How many cupcakes does he have altogether? Berapa banyak kue yang dia miliki semuanya? Nah, di sini ada number bonds atau nilai pengikatnya. 5 adalah chocolate cupcakes, 2 butter cupcakes. Nah, ini kalau dijumlahkan the sum of 7, hasilnya adalah 7. Karena lihat di sini 5 plus 2 is equal to 7, or 2 plus 5 is equal to 7. So 5 plus 2, the sum is 2 plus 5. Nah, ini adalah yang dimaksud 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5. Jadi dibolak-balik. Nah, jadi posisinya walaupun dibalik, hasilnya tetap sama, yaitu hasilnya adalah 7. Ini adalah sifat dari komutatif ya. Peter has 7 cupcakes altogether. Jadi Peter memiliki 7 kue jumlah semuanya ya. Oke, next page. Next page 110, halaman 110. Look at number 2. Study the number bonds below then fill in the blanks. Nah, kita mempelajari angka bonds atau angka pengikat seperti ini di bawah ini, kemudian isi angka yang kosong. Nah, kita isi bersama-sama ya. Look at part A, bagian A. 3 plus 7 is equal to 10, or 7 plus 3 is equal to 10. So 3 plus 7 sum as 7 plus 3. Nah, jadi 3 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 3, karena hasilnya sama-sama 10. Nah, ini untuk number bonds-nya ya. Yang sebelah yang sendiri adalah hasil ada result ya, hasil penjumlahannya. Next, part B. 47 plus 28 is equal to 75. 47 ditambah 28 sama dengan 75. Kalian bikin sifat komutatifnya ya, komutatif propertinya. Bla 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 plus bla 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 is equal to 75. Oke, boleh. Ini dulu 47 dulu. 47 plus 28 is equal to 75. Nah, sekarang yang kedua gantian dibalik. 28-nya dulu. 28 plus 47 is equal to 75. So, nah baru kita gabungin. 47 plus 28 same as 28 plus 47. Nah, ini kalian tulis ya. Next, number 3. Complete the addition sentences below to show the commutative property of addition. Lengkapi penjumlahan di bawah ini untuk menunjukkan sifat penjumlahan komutatifnya.
Nah, untuk nomor 3, do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. Sama caranya kayak tadi, tinggal dibalik aja. Oke, next page. Next page 111, halaman 111. The commutative property of multiplication. Sifat komutatif pada perkalian. Kalau tadi addition pada penjumlahan, kalau sekarang pada perkalian ya. Look at number 4. Lisa bought 4 boxes of pencils. Lisa membeli 4 kotak pensil. Each box has 6 pencils. Setiap kotaknya berisi 6 pensil. Nah, kalian lihat, look at. How many pencils did Lisa buy all together? Berapa banyak pensil yang Lisa beli semuanya? 4 times 6 is equal to 24. 4 dikali 6 sama dengan 24. Or 6 times 4 is equal to 24. Atau 6 dikali 4 sama dengan 24. So 4 times 6 same as 6 times 4. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Karena walaupun dibalik posisinya hasilnya sama. Itu adalah sifat komunitatif. Lisa bought 24 pencils all together. Lisa membeli 24 pensil semuanya. Next, number 5. Study the dot paper, then fill in the blank. Nah, kita mempelajari dengan menggunakan dot paper seperti ini untuk mengisi hasilnya. Oke. Di sini ada 3 times 5 is equal to 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, 3 ininya barisnya, terus 5 ke bawah. Sekarang kalau dibalik, 5 times 3 is equal to 15. Apakah hasilnya sama? Iya, tetap sama. Walaupun dibalik 3 dikali 5, dibalik menjadi 5 dikali 3, hasilnya tetap 15. So, 3 times 5 same as 5 times 3. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Walaupun menggunakan dot paper, jika dibalik hasilnya tetap sama. Oke, next page. Next page 112, halaman 112. Look at part B, lihat bagian B. Di sini ada kalian menghitung dengan dot paper. Kalian mengerjakan sendiri ya. Angka-angkanya kalian mengisi sendiri. Oke. Next, number 6. Complete the multiplication sentences below to show the commutative property of multiplication. Lengkapi kalimat perkalian di bawah ini untuk menunjukkan sifat komunitatif pada perkalian. Ya, sama seperti yang tadi sebelumnya dalam bentuk penjumlahan, kalau ini dalam bentuk perkalian. Oke, next page. Next page 113, halaman 113. Look at lesson 2, the associative property. Pembelajaran 2, sifat asosiatif. Kalau tadi kita mempelajari sifat komunitatif, kalau sekarang sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Kalian perhatikan ya bedanya dengan komunitatif dan asosiatif. Number 1, look at number 1. Billy grouped his marbles as shown below. Billy mengelompokkan kelerengnya di bawah ini. Kalian lihat dikelompokkan, dia ada 3 kelompok. The first 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. The second 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9. The last 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Yang ketiga ada 5 kelompok kelerengnya. How many marbles did Billy have? Berapa banyak kelereng yang Billy miliki? Nah, the first 6 add 9 is equal to 15. Jadi yang pertama grup ke-1 dan grup yang kedua kita jumlahkan dulu bertahap. Kalau sekarang ada 3 bilangan. Kalau tadi hanya 2 bilangan, kalau sekarang ada 3 bilangan. Yang pertama 6 ditambah 9 sama dengan 15. And then kemudian hasil 15 baru kita jumlahkan ke kelompok yang ketiga. 15 add 5
is equal to 20. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Atau kita lihat di sini penulisannya. Ini yang tadi tahap pertama. Setelah itu hasilnya baru ditambah 15. Ya, ini cara satu. Atau the first tahap yang kedua. 9, 8, 5 is equal to 14. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, kalau sekarang cara yang kedua, grup kedua dan grup ketiga dulu yang dijumlahkan, the first. Kemudian grup ke-1 ditambahkan dengan hasil yang tadi, 6, 8, 14 is equal to 20. 6 ditambah 14 sama dengan 20. Atau, nah, penulisannya seperti ini. Bedanya, kalau tadi grup ke-1 dan grup kedua dulu yang dijumlahkan. Kalau yang kedua, grup kedua dan grup ketiga, hasilnya tetap sama. Prosesnya saja, cara menghitungnya didahulukan yang pertama dan kedua. Kalau yang ini didahulukan yang kedua dan ketiga. So, kalau dibalik hasilnya tetap sama. Ini kalian lihat, 6, 8, 9 plus 5 same as. Nah, ini dikurungin 1 dan 2. Terus atau yang sebelahnya yang dikurungin 2 dan 3. Billy has 20 marbles. Billy memiliki 20 kelereng. Walaupun dibalik hasilnya tetap sama. Itu adalah asosiatif, sifat asosiatif, ya. Next, number 2, study the number bond. Nah, kita mempelajari dengan cara number bondnya, pengikatnya. Oke, di sini ada 3 angka. Look at the first 7, 2, and 6 is equal to sama dengan 15. Nah, yang tahap pertama, kelompok 1 dan kelompok 2. 7 plus 2 dikurungin, ya. Hasilnya baru dijumlahkan ke kelompok 3. 9 plus 6 is equal to 5. Jadi hasilnya adalah 15. Atau kelompok 2 dan 3. Nah, kalian lihat, 2 plus 6, 2 ditambah 6. Baru hasilnya dijumlahkan dengan kelompok 1. 7 plus 8 is equal to 15, sama dengan 15. So, 7 plus 2 plus 6 is equal same as 7 plus 2 plus 6. Jadi walaupun dibalik hasilnya sama. Ya, lihat, kalian perhatikan. Yang pertama kelompok 1 dan 2, yang kedua kelompok 2 dengan 3 yang didahulukan menghitung. Oke. Next page. 114, halaman 114. Look at number 3, studying the number bond and fill in the blanks. Mempelajari angka bonds atau angka pengikat dan mengisi angka yang kosong. Oke. Look at part A, lihat bagian A. There is 3 number, ada 3 angka. The first 37, and then the second 43, and the last, the third 20. 37, 43 dan 20. The result is, hasilnya adalah 100, 100. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama ya. Ingat, yang pertama the first and the second. Ya, satu dan yang kedua. 37 plus 43 plus 20 is equal to, nah, yang pertama sama yang kedua, 37 ditambah 43 sama dengan 80, 80. Baru dijumlahkan dengan bilangan yang ketiga, 20. 80 plus 20, 80 ditambah 20 is equal to 100. Atau, nah, yang kedua adalah the second and the third, bilangan yang kedua dan bilangan yang ketiga. 37 plus 43
plus 20. Nah, bilangan yang 2 yang ketiga 43 plus 20. 43 ditambah 20 63. 63 ditambah dengan bilangan yang pertama 37 is equal to 100 sama dengan 100. Jadi hasilnya sama. So, jadi 37 plus 43 plus 20 same as 37 plus 43 plus 20. Jadi sama, bilangan ini sama dengan bilangan yang ini, tapi yang pertama yang dikurungin atau yang diberi tanda kurung, the first and the second, yang pertama dengan yang kedua. Nah, sedangkan yang bilangan yang keduanya sebelahnya the second and the third, bilangan yang kedua dan bilangan yang ketiga. Ya, jangan sampai ketukar ya memberi tanda kurungnya. Oke. For B, untuk bagian B, do yourself, kalian kerjakan sendiri. Next, number 4. Complete the addition sentences below to show the associative property of addition. Lengkapi kalimat penjumlahan di bawah ini untuk menunjukkan sifat asosiatif penjumlahan. Nah, ini beri contoh yang A ya. Oke, kalian lihat yang pertama the first and second yang diberi tanda kurung. Nah, sedangkan yang kedua the second and the third, yang kedua dan yang ketiga yang beri tanda kurung. Oke. For B and C, do yourself. Untuk B dan C, kalian kerjakan sendiri. Next, number 5. Put brackets on the addition sentences below to show the associative property of addition. Beri tanda kurung. Nah, seperti ini tanda. Pada penjumlahan di bawah ini untuk menunjukkan sifat penjumlahan asosiatif. Nah, memang beri contoh yang A, yang pertama dan yang kedua. Kalian beri tanda kurung. Nah, sedangkan yang di sebelahnya yang kedua dengan yang ketiga yang diberi tanda kurung. Oke. For B and C, do yourself. Untuk bagian B dan C kalian kerjakan sendiri ya. Oke, next page. Next page 115, halaman 115. The associative property of multiplication. Sifat asosiatif pada perkalian. Kalau tadi pada penjumlahan atau addition, kalau sekarang pada perkalian. Number 6, nomor 6. Mary bought 4 tray of eggs. Mary membeli 4 nampan telur. Nah, ini ada 4. The egg of the tray were arranged in 2 rows. Tiap nampannya berisi 2 baris. Nah, ada 2 baris tiap nampannya. There are 5 eggs in each row. Setiap barisnya berisi 5 telur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap barisnya berisi 5 telur. How many eggs did Mary buy? Berapa banyak telur yang Mary beli? Nah, totalnya adalah yang pertama, ini cara pertama, ini cara kedua. The first, the second. Total number of row, jumlah barisnya adalah 4 times 2 is equal to 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke. Total number of eggs, hasil tadi ditambahin 5. 8 times 5 is equal to 40. 8 dikali 5 sama dengan 40. Atau kalau ditulis seperti ini. 4 times 2 di bracket ya, dalam kurung times 5 is equal to 40 sama dengan 40. Ingat, cara yang pertama itu the first and the second. Yang pertama sama yang kedua yang dikurungin ya. Oke, sekarang cara yang kedua. Total number of eggs on a tray. 2 times 5 is equal to 10. Nah, kalau sekarang bilangan yang kedua dan bilangan yang ketiga. Hasilnya baru dijumlahkan dengan bilangan yang ke-1. 4 times 10 is equal to 40. 4 dikali 10 sama dengan 40. Kalau ditulis seperti ini, bilangan yang kedua dan ketiga diberi bracket atau kurung. Ya, hasilnya tetap sama.
So 4 times 2 times 5 same as 4 times 2 times 5. Jadi hasilnya sama ya, cuman tanda kurungnya saja yang berbeda. Mary bought 40 eggs. Mary membeli 40 telur. Hasil semuanya. Next, number 7. What is the total number of dots on the dot paper below? Berapakah hasil semuanya menggunakan dot paper? Nah, kalau tadi kan menggunakan perkalian biasa, kalau sekarang menggunakan dot paper. Apakah posisinya akan sama walaupun dibalik? Nah, oke, kita lihat ya. 2 times 7. Nah, sekarang yang pertama dan yang kedua, ingat diberi kurung bracketnya. 2 times 7 is equal to 14. 2 dikali 7 sama dengan 14. Lalu digabungkan dengan bilangan yang ketiga. 14 times 5 is equal to 70. 14 dikali 5 sama dengan 70. Atau cara yang kedua, the second and the third. Bilangan yang kedua dan yang ketiga yang dikalikan duluan. 7 times 5 is equal to 35. 7 dikali 5 sama dengan 35. Baru digabungkan dengan bilangan yang pertama. 2 times 35 is equal to 70. 2 dikali 35 sama dengan 70. Jadi, bisa kalian lihat 2 times 7 times 5 same as 2 times 7 times 5. Yang pertama dan yang kedua diberi kurung, sedangkan cara yang kedua dan yang ketiga, the second and the third. There are 70 dots all together. Ada 70 dotnya, kertas dot papernya. Oke, next page. The last page, 116, halaman yang terakhir 116. Look at number 8. Study the dot papers below, then fill in the blank. Kita mempelajari menggunakan dot paper di bawah ini dan mengisi angka yang kosong. Nah, sekarang pakai dot paper lagi ya. Next, 8 times bla bla bla. Nah, di sini ada 8 baris. Yang kosong apa? Kolomnya ada berapa kolom tiap barisnya? Nah, tiap kelompok ada 2, 2. Nah, ini kelompok semuanya ada 6, 6. Ingat cara yang pertama, the first and the second. 8 times 2 is equal to 16. 8 dikali 2 sama dengan 16. Baru dijumlahkan dengan bilangan ketiga. 16 times 6 is equal to 16 dikali 6, 96, 92. Atau cara yang kedua, the second and the third. Yang kedua dan yang ketiga yang kita kalikan dulu hasilnya, kita hitung. 2 times 6 is equal to 12. 2 dikali 6 sama dengan 12. Baru kita gabungkan bilangan yang ke-1. 8 times 12 is equal to 96. 8 dikali 12 sama dengan 96. Jadi, walaupun dibalik hasilnya akan sama. Cara yang pertama, ingat the first and the second. Yang pertama sama yang kedua yang diberi tanda kurung. Sedangkan cara yang kedua, the second and the third, yang bilangan kedua dan bilangan yang ketiga yang diberi tanda kurung. Oke. Next, number 9. Complete the multiplication sentences below to show the associative property of multiplication. Lengkapi kalimat perkalian di bawah ini untuk menunjukkan sifat asosiatif perkaliannya. Oke, untuk nomor 9, do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. Next, number 10. Put brackets on the multiplication sentences below to show the associative property of multiplication. Beri tanda kurung. Nah, sama seperti tadi yang penjumlahan. Kalau sekarang perkalian pada bilangan perkalian di bawah ini untuk menunjukkan sifat asosiatif perkalian. Ini kan belum ada tanda kurungnya. Kalian beri tanda kurungnya di mana? Oke? Do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. I think it's enough for today. Thank you for your attention. See you next time.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.